Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita lihat perkembangan dari beberapa berita ya, dan beberapa koin yang kita lihat ada update ya. Dan kita lihat di sini ada XRP, Cardano, dan Matic, CHZ ya. Kemudian kita lihat juga perkembangan Bitcoin terlebih dahulu ya. Dan kita lihat Bitcoin di sini sudah sudah mau tanda-tanda sideway ya, tapi dia berada di area golden buy begitu. Jadi kelebihan dari berada di area golden buy ini ya tentu lebih mengarah menunjukkan ke arah bull run begitu. Karena sinyal ini akan menghimpun orang-orang untuk invest di Bitcoin ataupun lebih yakin akan market sekarang ini. Itulah kondisi Bitcoin ya, bahwa seperti kemarin juga saya sudah jelaskan ya, bahwa Bitcoin ini sudah ada tanda-tanda kenaikan begitu. Dan kita lihat juga ya, Cardano juga lagi heboh sekali ya sebenarnya. Kalau kita lihat di sini dia sudah melewati area golden buy begitu. Dan tentu saja ya, kalau sudah berada di area golden buy dan mampu menembus itu, tampaknya akan terjadi kenaikan terus-menerus. Mungkin akan mencapai di all time high-nya begitu ya. Dan kita lihat juga dari berita juga ya, kalau Cardano memang harus memegang beberapa level kunci untuk tetap bullish. Kata si trader veteran Peter Brand yang saya bilang selalu ya, veteran Peter Brand ini adalah salah satu trader yang saya kagumi juga begitu ya, dan saya sering mengikuti berita-berita tentang dia. Karena beberapa analisa dia itu cukup menawan begitu. Karena saya baca juga di sini juga media mengakui ya, beberapa daripada analisa dia 80% itu akurat. Dan kita lihat juga grafiknya yang memang sudah menunjukkan ya kalau memang sudah melewati area golden buy. Dan kalau kita lihat juga Ripple ya, Ripple belum mencapai area golden buy, dia masih berjuang untuk menembus resisten di harga 14 atau 15 ribu ya. Seperti yang kemarin saya bilang, area resisten terkuat untuk XRP itu adalah semenjak kejatuhan Bitcoin di area 15.000 dan 16.000 di area sekitar ini nih. Jadi ya ini adalah tugas berat untuk XRP saat ini begitu. Kalau ini menembus ya sangat menarik sekali begitu, dan mungkin akan kembali terus sampai ke atas ya, seperti Cardano ini juga. Jika sudah mencapai ke area golden buy begini ya, kemungkinan besar dia akan terjadi kenaikan kalau sudah mencapai di sini XRP-nya begitu. Dan akan terus mencapai kenaikan ya, mungkin akan ada kritil-kritilnya juga lah, koreksi sedikit begitu ya. Biasalah cukong mau makan juga kan ya. Nah, itulah untuk berita XRP juga ya, bahwa di sini saya terjemahkan ya, jadi bahasanya agak ngawur sedikit ya. Intinya XRP ini memiliki pertumbuhan jaringan dan dapat mendorong lebih jauh begitu untuk kata-kata para sentimen gitu ya. Dan kita lihat aktivitasnya juga ya, bahwa penyebabnya kenapa bisa XRP melejit juga akhir-akhir ini ya, walau belum mencapai ke golden buy. Berita ini mengatakan ya kalau melonjak sampai ke $1 selama periode 24 jam terakhir setelah Ripple mengumumkan bahwa GME atau GME ya, remittance, salah satu penyedia layanan pengiriman uang non-bank terbesar di Korea Selatan, bergabung dengan RippleNet. Per firma analitik sentimen harga XRP bisa menguat lebih jauh lagi begitu. Nah, ini menurut analisa beberapa media ya, dan beberapa analis juga pastinya. Tapi mungkin analisnya kita di sini dia tidak tuliskan ya. Tapi intinya dia memiliki sebuah optimis gitu ya, bahwa harga XRP bisa menguat lebih jauh lagi dari $1 ini sekarang begitu. Nah, sekarang kan harganya 14.500-an kalau nggak salah ya, dan bisa menguat lebih jauh lagi. Menurut situs web Ripple, menawarkan koneksi ke ratusan lembaga keuangan di seluruh dunia melalui satu API dan membuat pemindahan uang lebih cepat, lebih murah, dan lebih andal gitu, dan memanfaatkan token XRP untuk sumber likuiditas selama transaksi lintas batas melalui layanan likuiditas sesuai permintaan. Memang XRP ini berfungsi ya di dunia ini untuk dalam hal keuangan gitu, untuk fasilitas keuangan dalam hal revolusi keuangan dunia. Dan bisa dibilang ya, walaupun dia sebagai koin centralized ya, bukan decentralized, yang pada dasarnya prinsip kripto adalah decentralized, tapi XRP adalah centralized, tapi dia lebih berfungsi begitu untuk saat ini. Dan memang ya ini cukup menjadi ancaman bagi para kripto lain begitu ya, koin-koin seperti Ethereum, Binance, dan koin-koin Cardano juga pastinya begitu. Dengan kehadiran XRP ini memang cukup menyeramkan lah buat mereka ya, terkhusus di 10 besar ini. Bahkan sebenarnya XRP ini dia lebih berfungsi juga menggantikan USDT begitu sebagai stable coin, tapi XRP ini tidak stable coin, tapi fungsinya mengalahkan stable coin begitu. Nah, itu memang agak sulit ya, mungkin di lain waktu akan saya rincikan juga ya
eh, apa sih kaitannya dengan XRP dan stablecoin juga begitu. Karena XRP ini ya kalau diinformasikan dulu dia adalah stablecoin begitu yang akan digunakan sebagai transaksi di seluruh dunia. Itu makanya banyak wacana ya kalau XRP ini akan menjadi mata uang tunggal di seluruh dunia ya, tapi kita tidak tahu ya. Itulah untuk XRP yang sangat menarik sebenarnya selalu untuk dibahas ya. Makanya dia punya drama yang sangat panjang saat ini dengan SEC begitu. Karena memang bisa mengancam juga keuangan konvensional selama ini yang kita gunakan begitu ya. Semoga ya bagi Anda para holder XRP mungkin ya ini adalah kabar indah begitu ya. Walaupun memang XRP ini akan mengancam keuangan dunia yang konvensional. Nah itulah sekarang ya kalau kita lihat perjuangan XRP berada di 15.000 nih. Kalau berhasil menembus 15.000 dan 16.000, ya kita lihat saja XRP saya yakin akan terjadi meroket begitu. Karena video sebelumnya juga saya sudah buat ya tentang XRP. XRP meroket gitu 6 hari yang lalu ya. 6 hari yang lalu mungkin harganya masih belum segini ya, masih murah lah gitu ya. Ya semoga Anda sudah masuk di situ ya. Sekitar 6 hari yang lalu harganya masih di 10 ribuan dan sekarang sudah di 14.000. Dan saya ucapkan selamat kepada Anda ya kalau Anda sudah untung dan take profit ataupun masih hold gitu ya. Dan sedikit juga ya ada berita yang menarik juga di sini. Ini sebenarnya lagi heboh nih ya. Platform DeFi di China, Poly Network mengalami peretasan senilai 600 juta US dollar. Dan ini adalah pencurian terbesar di industri ini gitu, industri kripto ini. Tampaknya akan dimitigasi ya karena peretas setuju untuk mengembalikan dana. Nah, di sini menariknya kripto. Menariknya berita ini di sini. Peretas setuju mengembalikan dana begitu. Jadi artinya apa? Ketika orang menghacker sebuah kripto begitu ya, seperti platform DeFi China ini, ya ketemu orangnya yang nge-hacker itu. Ketemu banditnya, malingnya ketemu begitu. Jadi itulah kelebihan kripto ya. Kalau sementara kalau bank itu biasanya kalau di hacker itu melalui kartu kredit gitu. Dan itu biasanya sulit untuk ditemukan hingga si bank itu akan mengklaim kerugian nasabahnya dan akan membayarkannya begitu. Jadi uang itu hilang gitu, tapi memang si customer atau nasabah bank itu akan diganti rugi, tapi uangnya hilang begitu. Nah, sementara kalau kripto itu tidak, si koinnya di hacker, tapi ketemu orangnya dan itu bisa dikembalikan begitu. Dananya bisa dikembalikan. Nah, bagi Anda juga ya, kalau di sini saya baca tadi ya, mungkin pernah ya beberapa dari Anda di hacker gitu. Itu sebenarnya terjadi karena kesalahan kita sendiri begitu, karena tidak menggunakan security yang kuat untuk login kita untuk mengakses akun kita begitu ya. Karena di sini juga saya baca-baca tadi ya, cara kerja si hacker ini sebenarnya dia lebih mengarah acak gitu, random gitu. Dia tidak menarget siapa yang mau di-hacker gitu, tapi nasabah-nasabahnya yang ada di platform DeFi di China ini. Nah, itu yang kena hacker gitu, yang mungkin login mereka itu lemah, mungkin ya passwordnya, emailnya dengan loginnya platform DeFi-nya sama begitu loginnya atau data-datanya mirip semua begitu. Umpamanya emailnya yang Yahoo sama dengan platform DeFi-nya begitu dan passwordnya juga dibikin mirip begitu ya, ataupun ya ada kehilapan gitu ya dengan cara ngelogin ke situs sembarangan dan terdata lah data kita gitu untuk digunakan ngehacker dan mengambil koin itu ya begitu. Kemudian dipindahkan ke koin-koin address blockchain yang lainnya yang berbeda dan tetap kebaca begitu, kedetek. Jadi ya kembali lagi dananya kembali lagi jadi aman begitu. Itulah kalau cryptocurrency memang begitu sulit untuk dihacker ya. Karena ya sebenarnya bisa dihacker tapi dia kedetek gitu. Dia tahu nih koinnya lari kemana gitu, ketahuan begitu. Dan ketika koin itu mau diuangkan juga akan ketahuan di rekening mana begitu. Jadi di banknya juga langsung diblokir. Ya, itulah kelebihan dari kripto. Jadi tidak perlu dikhawatirkan dan berita ini tidak mempengaruhi pasar dan kita lihat juga market santai saja begitu, tidak ada masalah. Itulah untuk masalah hacker ya, dan banyak yang memang yang mempertanyakan begitu ya. Memang kemungkinan besar Anda bisa dihacker, tapi uang Anda mungkin tidak hilang dan bisa dilacak, tapi kan rumit ya mengurusnya gitu. Harus kontak lagi customernya, Indodax misalnya gitu ya. Kan sulit begitu. Jadi lebih baik Anda membuat 3 lapis keamanan login Anda, umpamanya sidik jari ataupun misalnya dengan password yang dikonfirmasi melalui SMS atau konfirmasi melalui email dan ditambah lagi dengan sidik jari. Kemudian ya dengan Google Authenticator juga bisa ya, saya juga menggunakan itu begitu, dan sidik jari juga untuk Binance saya khususnya begitu. Sementara untuk Indodax saya buat konfirmasi SMS dan email
Nah, itu mungkin Anda sudah tahu banyak ya. Untuk Binance saya biasanya menggunakan sidik jari juga, SMS juga, dan Google Authenticator juga gitu. Itulah sekilas untuk masalah hacker menghacker ini ya, jadi santai saja begitu. Dan sedikit juga ada berita lagi ya tentang Matic, bahwa Matic akan listing di ZBG. Ini adalah sebuah exchanger juga ya, tapi ya memang dia tidak terlalu tinggi rankingnya, tapi termasuk ZBG ini adalah exchanger yang eksklusif. Dan Matic ini akan launching di tanggal 14 Agustus ya, di jam 4 sore. Nah, kalau kita lihat di sini, exchanger ZBG ini berada di ranking 195 ya. Ya memang tidak terlalu menarik ya, tapi ya tetap aja ada pertumbuhan volume. Ya karena kita lihat volumenya aja dalam waktu 24 jam berada di 7 triliun. Ya duit semua itu. Setidaknya 1% aja dari sini masuk ke koin Matic kan lumayan juga. Matic pasti akan terbang juga begitu ya. Dan semoga Matic ini bisa menjadi kesempatan untuk Anda ya untuk entry juga, tapi dengan catatan jangka pendek begitu. Dan jika ini gagal dan tidak terjadi kenaikan yang signifikan, ya silakan langsung di cut loss. Dan ini sifatnya bukan jangka panjang ya, ini untuk jangka pendek maksud saya begitu. Tapi untuk jangka panjang ya saya yakin Matic banyak holdernya juga, dan saya yakin juga sudah banyak yang untung dan mungkin belum menjualnya, masih nge-hold dengan strong hand-nya begitu. Dan kemudian ada juga CHZ ya, Chiliz juga listing di ZBG ini yang saya bilang tadi di ranking 195 untuk exchanger di kelas dunia ya. Dia juga listing di tanggal 15 Agustus. Tadi Matic ini di tanggal 14 ya, dan si Chili ini di tanggal 15 Agustus gitu, dan di jam 4 sore juga. Dan ini juga merupakan sebuah kesempatan juga ya. CHZ juga kita tahu ya adalah NFT dan bisa dibilang lagi hotnya juga. Kita lihat di sini CHZ udah gimana kenaikannya, sudah 41% ya. Mau masuk juga bingung gitu, mau listing mau ngomong apa juga kalau udah naik sebegini agak ragu begitu. Karena kemarin sempat di harga 3.800 ya, ini saya tidak masuk nih, sayang sekali sebenarnya. Tapi ya sudahlah, namanya masuk nanti semua juga bingung ya. Terlalu banyak koin yang mau kita pegang dan kita analisa, bingung juga sih sebenarnya. Tapi ini kembali kepada Anda, ini saya infokan aja bahwa Chili ini juga akan listing di ZBG. Nah itulah menariknya untuk Chili ini juga begitu, sama dengan Matic. Chili ini sebenarnya memiliki prospek yang bagus ya, karena kita lihat dia berada di peringkat keempat ya untuk koin NFT dan sangat baik juga untuk digunakan nantinya di platform entertainment. Dan ini juga ada berita ya tentang Eternity. Eternity ini juga lagi menarik nih, dia lagi hot-hotnya nih. Kemarin ini juga dia menggunakan Leo Messi ya sebagai endorsement Eternity Earn, dan bisa dibilang Messi juga lagi hot-hotnya juga ya, lagi viral sekali berita tentang Messi, tentang kepindahannya dari klub sepak bolanya. Dan sekarang di endorsement oleh Manny Pacquiao, adalah mantan petinju dunia juga. Dan dia adalah mengkoleksi juga nih katanya untuk NFT. Dan ini kan hal yang menarik juga ya. Jadi Eternity ini ya lagi promosi gila-gilaan lah saya bilang juga ya. Walau dia sekarang berada di ranking 293 dan kenaikannya juga belum signifikan. Tapi yang waktu Messi memang kenaikannya sangat signifikan. Kalau yang Manny Pacquiao ini belum terlalu saya lihat terjadi kenaikan yang besar begitu. Tapi ya mungkin bisa buat kesempatan bagi Anda ya yang mungkin ingin jangka panjang begitu ya dengan dana yang tidak terlalu besar. Anda bisa juga alokasikan dana Anda di sini begitu, tidak terlalu besar gitu. Ibaratnya investasi santai saja. Tapi itu semua kembali kepada Anda ya, not financial advisor. Tetap disclaimer on ya, bahwa resiko semua memang selalu ada ya, dan tidak ada selalu kabar indah di dunia kripto ini, tapi ada juga kabar indahnya. Jadi tetap optimis ya, tetap semangat begitu. Itulah berita yang bisa saya sampaikan hari ini, dan tampaknya perkembangan kripto semakin menarik ya. Dan saya lihat juga di berita-berita di Indonesia juga, bahkan XRP sudah mulai dibahas ya, CNBC, tentang bagaimana XRP ini akan terbang begitu. Tumben-tumbennya nih gitu CNBC ngebahas tentang kripto sampai ke altcoinnya XRP begitu. Nah, itulah sekilas saya sampaikan, dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan silakan komentar. Dan juga jangan lupa di-share kepada teman dan keluarga terbaik Anda untuk mendapatkan diskusi dan referensi yang lebih baik. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.